Lu bayangin men, mafia tanah ada. Kalau ini nyebutnya apa? Miskin mafia kah? Udahlah miskin, jelek etikanya maksud gua. Kurang berpendidikan barangkali karena tiba-tiba. Kasus perselisihan rumah di Surabaya memasuki babak baru setelah pihak pengontrak kini mengaku sangat kesulitan mencari tempat tinggal baru. Dampak video amarah mereka yang viral di media sosial membuat banyak pemilik hunian enggan memberikan sewa. Waktu 1 bulan yang diberikan dianggap terlalu singkat bagi keluarga 3 generasi ini untuk segera angkat kaki dari bangunan yang kini mulai dirobohkan tersebut. Pihak pengontrak juga membantah tuduhan miring terkait permintaan ganti rugi sebesar 60 juta rupiah demi mengosongkan rumah. Mereka berdalih bahwa nominal tersebut tidak pernah diucapkan dan mencurigai adanya kejanggalan proses jual beli tanah di masa lalu. Selain itu, uang kompensasi 5 juta rupiah dinilai tidak cukup untuk mendapatkan kontrakan layak di tengah kota Surabaya saat ini. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kayak wingi yo ndelok berita pengontrak yang gak bayar diusir gak gelem yo mari ini terus dikeki pesangon dikongkon ngalet tetep gak gelem yo iki yo catet yo terus mari ini yo sing dimediasi maneh sing ambek bapak arek Surabaya jare yo terus piye iku Pak maksudnya piye ya ampun piye iku lek aku dadi sampean yo dadi sing pemilik baru aku gak tak duit aku yo gak gelem aku Mbak tenang tak tawuran lek aku yo tak tawuran temenan tak obrak-abrik aku eskavator yo wis ngono Mbak yo kegedean nganu ngotot banget sampai ya ampun Mbak istighfar Mbak iku bledos Mbak hati-hati lho yo bledos. Jadi kasus ini lagi viral banget karena Cak Armuji memediasi 2 orang, satunya pembeli dan juga satunya penyewa. Jadi Pak Bambang ini selaku pembeli rumah sudah membeli rumah sejak 2018 ke Bu Sukana. Tapi ternyata Bu Sukana ini dulu pernah menyewakan rumahnya ke nenek dari orang-orang ini. Mereka merasa memiliki mandat atau warisan karena dulu neneknya menyewa rumah ini. Padahal sewa menyewa itu tidak bisa diturunkan alias diwariskan kecuali sertifikat ya. Ditambah lagi hasil mediasinya menyatakan bahwa Cak Armuji ini malah menyuruh pembeli rumah alias Pak Bambang ini memberikan kompensasi kepada cucu dari penyewa-penyewa ini. Padahal pembeli rumah ini sudah sangat dirugikan dari awal beli rumah sampai sekarang tidak bisa menempati rumahnya. Nah makanya buat kalian lebih hati-hati lagi, banyak banget orang yang sudah rugi ratusan juta bahkan miliaran rupiah karena menyepelekan kasus sewa menyewa ini. Pastikan kalau kalian beli rumah, rumahnya kosong, tidak ada penyewa, tidak ada pemilik rumah juga yang menempati supaya tidak terjadi hal-hal seperti ini. Guys, kalian udah tahu belum berita dari Surabaya ini guys? Ini tuh berita yang sangat-sangat kocak sekali ya guys ya. Ini ada orang yang ngontrak di rumah orang ya, udah nggak mau bayar sewanya ya kan. Pas diusir dia nggak mau, malah minta kompensasi gitu guys. Ya, dikasih kompensasi katanya nggak cukup. Ya, dikasih kompensasi 5 juta ini katanya nggak cukup. Katanya tanah nggak cukup 5 juta, kontrakan nggak cukup 5 juta. Ya kerja anjing. Astagfirullahaladzim. Jadi ini si pemilik rumah itu ingin supaya mengosongkan rumah itu, tapi si pengontrak ini nggak mau guys ya, nggak mau pindah katanya ya. Katanya udah tinggal di situ udah lama, dan tinggal di situ udah lama juga nggak mau bayar ya, nggak mau bayar kontrakan itu ya kan, disuruh pindah, udah mau dikasih pesangon ya, ini kayak udah kerja di PT aja ini ya, dikasih pesangon tapi tetap nggak mau, katanya nggak cukup ya, dikasih 5 juta ini katanya nggak cukup guys. Coba kalian tulis di kolom komentar gimana pendapat kalian. Ya, jadi saya rangkum beritanya ini, kasusnya adalah seorang yang mengontrak. Nah, tapi kontrakannya ini sudah dijual oleh pemiliknya kepada seseorang. Kemudian yang ngontrak itu disuruh pindah, marah-marah. Yang saya herankan kok lebih galak yang ngontrak daripada pemiliknya gitu loh. Dan apa ya, karena ngontrak gitu kan bukan mempunyai hak milik ya, ngontrak ya hanya numpang menyewa, tidak mempunyai hak, disuruh pindah marah-marah gitu loh.
Ya ini mungkin hanya perlu koordinasi saja, koordinasi dan komunikasi baik antara pemilik yang mengontrak dan juga yang membeli. Tapi ya setidaknya yang mengontrak harus sadar diri bahwa itu bukan milik yang mengontrak, itu hanya numpang. Pemilik aslinya sudah menjual rumah tersebut. Nah, repot memang ya. Kalau yang mengontrak itu lebih galak, ya nih repot. Silakan komen di bawah bagaimana pendapatnya, guys. Terima kasih. Jujur ini lucu banget. Udahlah ngontrak ya, tiba-tiba pemilik aslinya datang bawa sertifikat, bahkan udah ada notarisnya. Si yang ngontrak malah ngerasa itu milik dia, nggak mau keluar, nggak mau diusir. Malah tiba-tiba anehnya ada mediasi yang menghasilkan bayar pesangon 5 juta per orang. Gokil nggak tuh? Makanya gue bilang di Indonesia ini ada aja hal-hal yang kadang di luar nalar, men. Lu bayangin, men, mafia tanah ada. Kalau ini nyebutnya apa? Miskin mafia kah? Udahlah miskin, jelek etikanya, maksud gua. Kurang berpendidikan barangkali, karena tiba-tiba gua baru ngerasa tahu dan I just realized like the people yang ngontrak itu, dia sampai nggak tahu kalau misalkan ada orang yang bawa notaris gitu mengakui bahwa itu adalah rumahnya. Orang waras ya responnya bakal oke pak, kasih saya waktu ya, saya bakal keluar. Tidak, orang miskin tidak berpendidikan, jelek etikanya, sekeluarga bakal kayak gini. Itu tuh maksudnya pakai bahasa-bahasa kasar ya. Dan bahkan ketika ada mediasi yang menghasilkan 5 juta per orang dan diiyakan sama orang yang punya rumah, dia bukannya bersyukur dan merasa itu adalah hal yang sangat luar biasa baik dari pemilik rumah, dia malah ngamuk-ngamuk sampai ngata-ngatain. Gila, gokil, itu keren. Yang punya rumah harus kita apresiasi. Kalau dia punya usaha harus kita ramein. Kalau dia punya jasa harus kita pesen jasanya. Jarang ada orang bisa sesabar itu. Gue yakin lu yang nonton aja, ini nonton doang nih, terkuras. Habis terkuras, lu emosi, lu marah, lu pengen masuk ke dalam HP lu, ngamuk lu. Beberapa hari terakhir ini, kota Surabaya jadi bahan omongan warga Indonesia dikarenakan kontennya Cak Ji atau seorang wakil wali kota Surabaya yang dalam tanda kutip nih mengusir penghuni rumah kontrakan yang sebenarnya yang ngusir ini adalah pemilik asli dari rumah tersebut. Jadi singkat ceritanya, Pak Bambang ini beli suatu rumah lah di kawasan Surabaya. Lalu ternyata dia baru mengetahui bahwa ternyata rumah tersebut ini ada penghuninya, ada yang sewa dalam tanda kutip. Tetapi pada saat ditanya, apakah orang yang menempati rumah tersebut membayar sebuah sewa atau bayar kontrakan lah, ibaratnya seperti itu. Dan jawabannya adalah tidak ada. Bilangnya adalah sudah dari nenek saya kalau rumah ini itu memang udah bisa ditempatin sama nenek saya. Dan ini orang-orang yang marah-marah ini adalah cucunya. Dan waktu Cak Ji menanyakan beberapa penghuni ya, apakah ada buktinya kalau kamu tuh memang sewa secara sah di sini dan tidak perlu membayar? Dia ngomong memang ada. Dia menunjukkan surat lah yang ada tanda tangannya. Aku nggak tahu tuh surat modelannya kayak gimana. Lalu Pak Bambang pun juga menunjukkan sertifikat rumah tersebut. Bahkan juga ada surat keterangan jual belinya. Dan memang itu sah gitu loh. Pak Bambang sah membeli rumah tersebut. Tetapi si penghuni kontrakannya tetap marah-marah, kayak tidak terima begitu loh kalau dia tuh diusir karena merasa ya inilah rumah gue dari nenek gue meskipun gue dipinjemin dalam tanda kutip dan tanpa membayar sepeser pun.
Lalu si pemilik rumah ini masih berbaik hati mau memberikan 5 juta per orang atau per kakak, aku juga tidak tahu. Pokoknya minggu depan harus pindah. Tambah meluap. 5 juta duit buat apa? Cari rumah kos-kosan tidak ada. Ini juga membuktikan bahwa ternyata masih banyak manusia-manusia yang masih belum paham terkait lu kalau mau tinggal tetap harus ada izin, ada surat-surat yang memang harus lu bisa buktikan. Gak semena-mena mentang-mentang dari nenek lu tinggal di sana tapi tanpa memegang bukti apapun, bahkan sertifikat tanah, berarti lu adalah pemilik tanah tersebut. Tidak bisa seperti itu. Sertifikat tanah pun juga bisa dibuktikan di BPN. Mbak ini tahu nggak BPN itu apa? Saya rasa pun juga tidak tahu. Dan Mbak ini pun juga sebenarnya tidak bisa membuktikan bahwasanya ya saya sah meninggali tempat ini secara hukum, sampai mati pun tetap sah. Tapi menurut kalian gimana terkait dengan kasus yang lagi rame di Surabaya?